warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Damayanti Putri dengan NIM 2001111100265. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan pandangan hak asasi manusia yang seperti apa yang diterapkan di Indonesia. Nah, untuk yang pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian hak asasi manusia itu sendiri. Saya mengambil dari pendapat para ahli, yaitu dari salah satu pendapat ahli yang bernama John Locke. Nah, John Locke ini mengatakan bahwa hak asasi manusia ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap-tiap manusia. Hak yang kodrat sebagai hak yang kodrati. Nah, selain itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak asasi manusia sendiri bersifat fundamental atau mendasar bagi tiap kehidupan manusia, dan pada hakikatnya hak asasi manusia ini sangatlah suci. Selain pengertian dari hak asasi manusia menurut John Locke, saya juga akan menjelaskan beberapa teori yang ada di hak asasi manusia itu sendiri. Teori dalam hak asasi manusia ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada teori hukum alam, yang kedua ada teori positivis, yang ketiga ada teori aktivitas kultural. Nah, selain dari teori-teori yang saya sebutkan tadi, ada pula yang dinamakan dengan pandangan hak asasi manusia. Pandangan hak asasi manusia ini dibedakan menjadi 4 macam. Antara lain ada yang pertama universal absolut, yang kedua universal relatif, yang ketiga ada partikularistik absolut, dan yang keempat ada partikularistik relatif. Di negara kita, negara Indonesia sendiri menerapkan teori yang ketiga, yaitu aktivitas kultural. Yang mana aktivitas kultural ini memiliki arti sebagai pelanggaran dalam satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain. Nah, manusia merupakan interaksi sosial dan kultural yang memiliki perbedaan dan tradisi, budaya, serta peradaban dan dalam memandang soal kemanusiaan. Dan Indonesia sendiri menerapkan teori ini dikarenakan beragamnya perbedaan dalam tradisi, budaya, dan kehidupan sosial yang ada di Indonesia. Tetapi di Indonesia sendiri membebaskan rakyatnya dalam menjalankan tradisinya, budayanya, serta peradaban dan kehidupan sosial yang mereka ingin jalankan. Gitu. Selain teori yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga pandangan hak asasi manusia yang dianut oleh Indonesia atau yang diterapkan di Indonesia. Pandangan yang dianut di Indonesia sendiri itu adalah pandangan hak asasi manusia partikularistik relatif. Mengapa Indonesia menganut partikularistik relatif? Karena Indonesia juga berperan aktif dalam memberantas pelanggaran hak asasi manusia di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu penjelasan saya mengenai teori dan pandangan hak asasi manusia apa sih yang diterapkan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.